pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, kembali lagi di channel Cahaya Sunnah. Ya, apa kabar kalian semua sobat? Semoga hari ini sehat selalu. Semoga dimudahkan segala urusan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, di video kali ini saya ingin mereaction jawaban dari saya katakan orang pendekar wajah. Ya, ini dari video Pak Kiai Hidur Samli dan Buya Yahya, yang mana mereka berdua menjawab pertanyaan atau menjelaskan makna mi'rajnya seorang Faqih al-Muqaddam, seorang Kabib ya, Faqih al-Muqaddam yang 70 kali itu, yang kemarin sempat juga viral sobat. Dia mengatakan 7 kali, 25 kali, bahkan sampai 70 kali dalam semalam mi'rajnya. Dan kedua orang ini, pendekar wajah ini, berbeda dalam hal menyikapinya sobat. Yang satunya mempercayai secara mutlak, istilahnya menelan mentah-mentah, meyakini bahwa mi'raj dimaksud di sini ialah ketemu Allah sebagaimana ketemunya Rasulullah pada Allah. Adapun yang satunya lagi mentakwil bahwa mi'raj di sini adalah solat. Pertama dari Pak Idrus Hamdi sobat. Bukan awam Pak, bukan awam ya. Banyak yang yang menyinyir itu sesuatu yang mustahil, itu bukan awam. Para cendekiawan muslim, para ulama juga banyak berbicara, bukan awam Pak ya. Ya, mohon maaf, bukan awam. Apalagi dikait-kaitkan dengan Wahabi. Aduh. Ya gitulah, kalau Pak Idrus Hamdi ketika membuat statement pasti tidak jauh dari kata-kata beliau Wahabi, Wahabi. Allah musta'an. Isi surat Al-Faqih Al-Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, salah satu gurunya, beliau berkata. Nah, di sini si Pak Idrus Hamdi itu membacakan isi surat Al-Faqih Al-Muqaddam kepada Syekh Sa'ad. Ya, berarti ini pengakuan dari Al-Faqih Al-Muqaddam itu sendiri. Kita simak lagi. Mengaku dimi'rajkan, berarti kalau beliau dimi'rajkan, berarti dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Konteks seperti ini bagaimana? Ini kan dinaikkan. Kalau kita percaya kepada karomah para wali, sebenarnya persoalan ini selesai. Setiap umat Islam insya Allah percaya akan karomah para wali. Pak Idrus Hamdi ya, iya. Tapi karomah yang seperti apa? Tapi apakah karomah ini yang semisal Hakim Muqaddam mi'raj 70 kali sangat luar biasa? Bagaimana mungkin Allah ya mengizinkan makhluk lain selain Nabi untuk mi'raj menghadapnya, melebihi Rasul sang Khalilullah ya, melebihi mukjizat Rasul. Rasul aja hanya 1 kali dalam semua hidupnya, ini 70 kali dalam semalam katanya kan. Melebihi sangat. Berarti kalau begitu lebih mulia Faqih Muqaddam daripada Rasulullah, sehingga Allah selalu memi'rajkannya sebanyak 7 kali, 25 kali atau 70 kali. Nah, ini yang luar biasa kedustaannya ini. Ini yang perlu diluruskan, bukan kita tidak percaya karomah Pak Idrus Hamdi. Oh, subhanallah. Karena karomah itu artinya apa? Sesuatu yang luar biasa yang termasuk mampu dilakukan oleh Allah. Ya, Allah mampu. Kita meyakini Allah mampu memi'rajkan pasti 7 kali, 27, 70 ya. kali. Ini persoalan selesai. Iya, mampu. Allah pasti mampu memi'rajkan itu. Saya saja kalau dimi'rajkan Allah, Allah mampu. Tapi pertanyaan mungkin tidak. Mau tidak? Atau mustahil tidak? Mustahil. Bukankah kalian juga ada sifat bagi Allah, sifat mustahil? Mustahil Allah punya betis katanya kan? Mustahil Allah punya lengan yang kalian takwilkan. Padahal Allah sendiri yang berbicara, yang berfirman. Tapi kalian tidak percaya.
Nah, sekarang hal yang seperti ini yang bisa melebihi batas kemuliaan Nabi yang mi'rajnya hanya 1 kali, Fakih Muqaddam bisa melebihi daripada itu sampai 70 kali, 70 kali lipat. Wa iyadzubillah, kebohongan apa yang kesalahan apa yang kalian perlihatkan Pak Samdi? Aduh. Kalau kita percaya kepada karomah para wali, kalau nggak percaya kepada karomah para wali ya susah. Meyakini bahwa mi'raj yang dimaksud itu bertemu Allah yang menaikkan ke atas, ya, bukan ditakwil. Tapi dari Buya Yahya lain, beliau mentakwil maksudnya mi'raj di sini adalah salat malam. Coba kita dengar. Pertama ada kaidah karomah. Di dalam memahami karomah harus ada kaidahnya supaya kita tidak keluar di dalam menceritakan karomat atau di dalam mempercayai karomat. Salah menceritakannya juga salah, salah mempercayai juga salah. Ada rambunya dong. Semuanya ada ilmunya. Kalau para ulama mengatakan mujizat pada Nabi kalau terjadi pada umat adalah sebagai karomat, itu pun harus ada rambu-rambunya. Bukan esok hari lalu berkata, aku mendapatkan Al-Quran sebagai mujizat, mendapatkan ayat baru mujizat, tidak boleh. Iya, itu sudah pasti. Tidak ada rambu-rambunya dong. Ini adalah masalah karomah. Karomah ada, kita yakini ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, khususnya kaum Asy'ariyah mengatakan karomah itu ada. Jelas. Semua Islam pasti, insya Allah. Hampir seluruh meyakini karomah itu pasti ada. Tapi karomah yang seperti apa? Ya. Karomah ada. Kisah Siti Maryam adalah karomah. Sayyidina Umar ya Syariah al-Jabal karomah. Dari tempat yang jauh Sayyidina Umar perdengarkan suaranya. Karomah ada. Loh, kalimat ada ini bukan harus ada di fulan-fulan, tidak ada karomah. Selesai. Karena menyebutkan kisah Al-Quran. Bahkan yang mengingkari karomat bisa saja kafir. Karomat secara umum bukan karomatnya fulan, beda. Kemudian kalau Syekh Fulan, Syekh Rifai, Syekh Abdul Qadir, bukan itu. Karomat secara umum kalau ada mengingkari, ada keluar dari iman. Kenapa? Disebutkan di dalam Al-Quran. Karomah yang artinya apa? Sesuatu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada selain Nabi dari hamba soleh. Seperti Maryam. Cuman kalau mbah saya ceritakan ke Anda punya karomat, Anda boleh percaya atau tidak mencari cerita saya. Ini beda loh ya. Masalah kaidah mempercayai ini beda. Anda harus bisa memilah. Ya. Tapi kalau versi Pak Ijaz Ramli itu, kalau udah seorang wali itu Habib, kalau kita tidak percaya itu dikategorikan nyinyir. Nah, gimana itu Pak Buya ya? Jadi kan lucu. Karomah ada. Nah, satu. Kemudian, apa sih yang harus disepakati untuk kita percaya? Yang kita sepakati berita keramat kan bahwa saya tidak tahu kejadiannya hanya waktu itu. Waktu yang telah lalu atau yang datang. Manusia dijelaskan dari tanah, nggak ada yang melihat. Tapi Al-Quran menyebutkan, Al-Quran yang cerita. Itu sudah pasti. Karena Al-Quran mutawatir, qat'iyul wurud, qat'iyul dalalati, dalalahnya jelas, maknanya jelas. Quran mutawatir pasti benar, maka kita wajib percaya. Manusia adalah dari tanah. Oh, itu betul ada di buku ini. Siapa yang menukil buku itu? Kemudian setelah itu apa? Anda tidak percaya, nggak ada masalah, selesai. Kalau Anda langsung menjelekkan Sayyidina Fakih Muqaddam, loh, apakah betul dia mengatakan dan mengakui? Dan bahasanya, narasinya apa? Waktu beliau ngomong apa? Ini bukan berlaku pada Sayyidina Fakih Muqaddam, kepada siapapun. Ulama-ulama yang selamat ini dianggap punya keramat, kita harus bisa punya filter. Biasa pengikut kadang punya tambahan. Ceritanya sedikit ditambah sedikit. Ada tambahan-tambahan. Tapi ulama-ulama punya standar di dalam melihat sebuah kisah. Kemudian maksudnya 7 kali Isra Mi'raj itu seperti apa maksudnya? Atau hanya mungkin dia sholat 27 kali? Karena sholat yang seorang hamba adalah seperti Isra Mi'rajnya Nabi dalam arti saat itu menghadap khusus kepada Allah dengan at-tahiyyatu wa barakatuh. Mungkin kita tidak tahu seperti apa. Jadi di sini jelas ya, Abu Yahya mentakwil yang dimaksud Isra Mi'rajnya Fakih Muqaddam itu sholat yang menghadap Allah. Dan sholat 7 kali semalam atau 25 7 kali semalam atau 70 kali semalam itu bukanlah sesuatu yang menakjubkan atau yang luar biasa yang bisa disebut karomah. Nah, beda hal dengan karomah yang ajaib. Disebut karomah ya, misal tadi mi'raj, sesuatu yang ajaib bisa menghadap Allah, itu disebut karomah katanya. Maka dikatakan karomah. Adapun kalau ditakwilkan sebagaimana sholat, itu menurut saya biasa saja. Karena kata Nabi sholat sunnah itu ya 2 rakaat malam hari. Berarti nggak terbatas, bisa sampai 100 kali rakaat menghadap Allah. Menghadap di sini bukan bertemu ya. Adapun mi'raj sini bertemu, sebagaimana Nabi mi'raj ketika menerima perintah sholat gitu. Nah di sini yang permasalahannya yang karomah kok
Allah memberikan karomah kepada seorang hamba selain Nabi, yang mana karomah tersebut melebihi mukjizatnya Nabi, seolah orang tersebut lebih mulia daripada Nabi dengan karomah tersebut. Ini yang jadi permasalahan sebuah ya. Toh jangan terbelit-belit lah atau berlibat-libat gitu, muter sana muter sini menjawabnya, jadi bingung para umat. Subhanallah. Hari ini kami berikan rambu-rambu Anda di dalam bicara tentang keramat. Anda yang bercerita tentang keramat, kiai Anda, ulama Anda, guru Anda, sebatas Anda bercerita. Kalau orang tidak percaya, Anda tidak perlu marah. Karena tidak wajib percaya dengan cerita Anda. Nah, betul. Berarti kita sebagai pendengar tidak wajib percaya dengan berita atau cerita tentang karomah-karomah, tentang si fulan ada filter, kata Pak Buya Yahya. Itu saya apresiasi kalimat seperti itu. Namun kalau dibalik lagi kepada Islam, itu harus percaya. Karena wali Allah, tidak percaya bisa-bisa ada kemunafikan, apalagi tentang zuriat Nabi, tidak percaya karomah. Ini lain cerita, ya. Ya sudah. Nah, itu saja video kali ini, sobat. Semoga kita bisa mengambil faedah darinya, ya, blundernya kedua pendekar Asbaja dalam menjawab suatu pertanyaan tentang 70 kali Mi'raj. Ada yang mentakwil, ada satu mempercayai karena itu karomah wali benar-benar tanpa menyaring terlebih dahulu. Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.